Halo sahabat sehat InfoLabMed, dan selamat datang kembali di channel kami, tempat kita mengupas tuntas segala hal penting tentang kesehatan dan laboratorium klinis. Hari ini, kita akan menyelami salah satu tes darah yang paling mendasar, namun paling krusial, yaitu mikrohematokrit, atau yang sering kita kenal dengan singkatan HCT. Jadi, sahabat sehat InfoLabMed, apa sih sebenarnya mikrohematokrit itu? Secara sederhana, HCT adalah pengukuran persentase volume sel darah merah atau eritrosit. Di dalam total volume darah Anda, nilai ini biasanya dinyatakan dalam satuan persen. Fungsinya sangat vital teman-teman. HCT memberikan kita gambaran tentang kapasitas darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh penjuru tubuh. Kalau kadar hematokrit Anda normal, artinya fungsi tubuh Anda bisa berjalan dengan optimal. Lalu, bagaimana tes ini dilakukan? Prosedurnya relatif sederhana, cepat, dan sangat akurat. Prosesnya dimulai dengan pengambilan sampel darah. Darah ini bisa diambil dari ujung jari, yang prosesnya cepat, atau melalui vena di lengan, yang biasanya memberikan volume sampel lebih banyak. Sampel darah ini kemudian ditempatkan ke dalam sebuah tabung kapiler yang sangat kecil dan tipis. Tabung ini bukan sembarang tabung, karena sudah dilapisi dengan zat antikoagulan yang berfungsi untuk mencegah darah membeku. Sahabat sehat InfoLabMed, langkah kuncinya adalah sentrifugasi. Tabung kapiler yang berisi darah tadi dimasukkan ke dalam alat sentrifus mikrohematokrit. Alat ini kemudian akan memutar tabung dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena putaran ini, komponen darah akan terpisah berdasarkan beratnya. Sel darah merah, yang merupakan komponen terberat, akan mengendap di bagian bawah tabung. Di atasnya, ada lapisan tipis sel darah putih dan trombosit, dan yang paling atas adalah plasma darah yang berwarna kekuningan. Setelah proses pemisahan ini selesai, hasilnya bisa langsung dibaca. Kita tinggal mengukur berapa persen bagian tabung yang terisi oleh sel darah merah yang sudah padat tadi. Nah, persentase itulah yang disebut sebagai nilai hematokrit atau HCT. Simpel kan? Sahabat sehat InfoLabMed, meskipun tesnya mudah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapannya. Umumnya, pasien tidak perlu puasa ketat, tapi sangat disarankan untuk menghindari makanan yang sangat berlemak sebelum tes. Kenapa? Karena lemak berlebih dalam darah, atau lipemia, bisa membuat plasma menjadi keruh dan sedikit mengganggu pembacaan hasil. Yang paling penting adalah memastikan Anda terhidrasi dengan baik. Minum air yang cukup sebelum tes sangat krusial. Dehidrasi bisa menyebabkan volume plasma darah berkurang, sehingga secara artifisial akan meningkatkan persentase sel darah merah. Hasilnya, kadar HCT Anda bisa terlihat lebih tinggi dari yang sebenarnya. Jadi, jangan lupa minum air putih. Ya, sahabat sehat InfoLabMed, satu lagi, selalu informasikan kepada dokter atau petugas laboratorium mengenai obat-obatan atau suplemen yang sedang Anda konsumsi. Beberapa jenis obat, misalnya diuretik atau kemoterapi, dapat memengaruhi hasil HCT. Dengan memberikan informasi yang lengkap, Anda membantu memastikan hasil tes yang didapat benar-benar akurat. Sekarang, mari kita bahas mengapa nilai HCT ini begitu penting dalam dunia medis, terutama dalam diagnosis penyakit. HCT adalah salah satu indikator awal yang sangat cepat dan efisien untuk mendeteksi dua kondisi kesehatan utama. Sahabat sehat InfoLabMed. Pertama, jika kadar HCT Anda rendah, kadar HCT yang berada di bawah rentang normal adalah sinyal kuat adanya anemia. Anemia sendiri berarti tubuh Anda kekurangan sel darah merah yang sehat atau hemoglobin. Dampaknya sangat jelas. Kemampuan darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh menurun drastis. Inilah yang menyebabkan gejala-gejala seperti kelelahan yang berlebihan, pusing, kulit pucat, sesak napas, dan detak jantung yang cepat. Nilai HCT yang rendah memberi petunjuk awal bagi dokter untuk mencari tahu penyebab anemia tersebut. Apakah karena kekurangan zat besi vitamin B12, penyakit kronis, atau pendarahan? Kedua, bagaimana jika kadar HCT Anda tinggi? Kondisi ini dikenal sebagai polisitemia, berarti jumlah sel darah merah dalam sirkulasi Anda terlalu banyak. Mungkin terdengar bagus punya banyak sel darah merah, tapi kenyataannya justru berbahaya.
Jumlah sel darah merah yang berlebihan membuat darah menjadi lebih kental atau lebih pekat. Darah yang kental ini akan mengalir lebih lambat di pembuluh darah, yang secara signifikan meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah. Gumpalan ini bisa menyumbat aliran darah ke organ-organ vital seperti jantung atau otak, yang dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke. Polisitemia bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi seperti dehidrasi, penyakit paru-paru kronis, hingga kelainan pada sumsum tulang yang disebut polisitemia vera. Sahabat sehat, InfoLabMed, jadi bisa kita lihat nilai HCT yang abnormal, baik itu terlalu rendah maupun terlalu tinggi, adalah petunjuk penting bagi dokter untuk mengambil keputusan medis yang tepat. Bagi pasien dengan kondisi kronis seperti penyakit ginjal atau kanker, pemantauan HCT secara berkala adalah hal yang sangat esensial untuk memantau perkembangan penyakit dan efektivitas pengobatan. Lantas, berapa sih rentang nilai normalnya? Penting untuk diingat bahwa rentang normal hematokrit bisa sedikit bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, dan bahkan ketinggian tempat tinggal seseorang. Namun secara umum, untuk pria dewasa, rentang normalnya berkisar antara 40% hingga 54%. Sedangkan untuk wanita dewasa, rentangnya sedikit lebih rendah, yaitu antara 36% hingga 48%. Untuk anak-anak, rentang nilainya akan berbeda lagi dan berubah seiring bertambahnya usia. Sahabat sehat InfoLabMed, namun yang paling penting dari semua ini adalah interpretasi. Jangan pernah mencoba mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan angka. Hasil tes yang berada di luar rentang normal harus selalu diinterpretasikan oleh dokter. Dokter Anda akan melihat hasil HCT ini sebagai satu bagian dari teka-teki besar. Mereka akan menggabungkannya dengan gejala klinis yang Anda rasakan, hasil pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan Anda, serta hasil tes laboratorium lainnya untuk membuat diagnosis yang benar-benar akurat dan merencanakan penanganan yang paling tepat untuk Anda. Sebagai penutup, microhematokrit adalah tes yang sederhana, cepat, dan tidak mahal, namun memiliki signifikansi yang sangat tinggi dalam dunia medis dan untuk menjaga kesehatan kita sehari-hari. Memahami apa arti nilai HCT Anda adalah langkah awal yang baik untuk menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kondisi tubuh. Sahabat sehat InfoLabMed, jangan pernah ragu untuk bertanya dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang hasil laboratorium Anda, merekalah yang paling tahu cara memberikan interpretasi dan panduan penanganan yang terbaik. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang pentingnya tes hematokrit. Sahabat sehat InfoLabMed, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kesehatan bermanfaat lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.